sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kami nyatakan hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa. Kami sanjung tinggi namamu, namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kami nyatakan hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari sambil angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu. Kami panggil namamu, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. We love you Lord. Gak ada yang lebih daripada Tuhan dalam hati kami. Tuhanlah segala-galanya buat kami. Kami ada hari ini sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kami jadi besar. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, berbicaralah buat kami, biar kiranya firman-Mu boleh jadi kekuatan dan pesan yang kuat buat kami di hari-hari ke depan. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu terpuji dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Happy first anniversary Impact Community Indonesia. Saya dan Pastor Jojo mengucapkan terima kasih buat kesetiaan seluruh jemaat online church JKI Impact Community Indonesia yang setia mengikuti ibadah online bersama dengan kami sepanjang tahun ini. Sungguh kemurahan Tuhan yang telah mengantar kita dan menyertai kita semua sepanjang tahun ini. Kita melewati masa-masa sulit, tapi bukankah Tuhan kita setia? Amin. Impact Community Indonesia memulai ibadah pertama kali tanggal 29 Maret 2020. Kami sepakat untuk bernaung di bawah denominasi JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Dengan demikian, Impact Community Indonesia telah resmi menjadi sebuah gereja, salah satu gereja di bawah naungan JKI di Indonesia. Meskipun berbasis online, kami bersyukur Tuhan mengirimkan begitu banyak orang-orang percaya yang terus setia mengikuti ibadah online ini dari berbagai desa, kota, bahkan bangsa. Kami berdua sangat bersyukur buat kemurahan Tuhan. JKI Impact Community Indonesia mempunyai lengan misi, yaitu Yayasan Tangan Pengharapan, yang merupakan pelayanan kami yang pertama untuk Indonesia. Bahkan berdoa ke depan, Impact Community Indonesia tidak hanya mengajarkan jemaat tentang cara-cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga kami ingin mengajak jemaat untuk berdampak bagi sesama,
kota, dan bangsa melalui pelayanan misi kami, yaitu Yayasan Tangan Pengharapan. Sekitar 80-90% keuangan dari gereja online Impact Community Indonesia disalurkan untuk membantu sesama lewat pelayanan misi Yayasan Tangan Pengharapan. Sehingga kita bersama-sama melalui pelayanan ini telah menjadi berkat bagi kota dan bangsa Indonesia. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 5 ayat 13-16. Dengan judul perikop, Garam Dunia dan Terang Dunia, ayat ke-13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya percaya, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil untuk berdampak. Orang Kristen harus hidup jadi berkat. Pernahkah saudara mendengar istilah, orang Kristen kok kayak gitu? Saya yakin tidak asing. Karena seringkali ketika orang Kristen melakukan suatu kesalahan atau dinilai kurang jadi berkat, kita langsung dihakimi. Kok orang Kristen kayak gitu? Tetapi sesungguhnya ada yang patut kita syukuri, bahwa ini merupakan pandangan publik yang positif tentang kekristenan. Bahwa orang Kristen harusnya baik. Orang Kristen hidupnya harus jadi berkat. Bukankah sesuai dengan firman Tuhan? Kita dipanggil untuk berdampak. Jadi garam, memberi rasa bagi bangsa kita. Jadi terang, menjadi dampak mulai dari rumah, kota, dan bangsa. Kenapa orang Kristen dituntut harus baik? Kenapa orang Kristen dituntut hidupnya harus jadi berkat? Karena kebaikan Kristus telah menjadi barometer di dalam kekristenan. Sehingga dunia bingung ketika ada orang yang mengaku dirinya Kristen, tetapi mereka tidak baik. Karena kekristenan bukan soal agama, tetapi soal keserupaan kita dengan Kristus. Dunia memiliki barometer untuk orang Kristen, bahwa kita yang menyebut diri kita orang Kristen, kita harus serupa dengan Kristus. Satu hal yang saya percayai di dalam kekristenan, bahwa pengajaran tentang kebenaran harus disertai dengan perbuatan. Kita baca sama-sama bagaimana Yesus melayani. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Mari belajar bagaimana cara Yesus memenangkan dunia. Kita tidak perlu belajar 12 kunci penginjilan. Kita cukup melihat bagaimana Yesus menggunakan 33,5 tahun umurnya di bumi untuk memenangkan dunia ini. Saya yakin hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan Injil adalah perbuatan baik. Kita dituntut untuk melakukan apa yang kita ajarkan. Bukankah kekristenan bicara soal kasih? Tapi apakah kita sudah menjadi kasih bagi dunia ini? Saya selalu mengajak jemaat untuk melakukan tindakan kasih yang nyata. Makanya melalui program Peduli Sesama sepanjang tahun ini, tepatnya sudah di minggu ke-55, bersama-sama kita telah menyatakan kasih Kristus bagi dunia. Saya percaya bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2, mari kita baca sama-sama ayat 14-17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi
tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sia-sia kita mengaku orang beriman apabila hidup kita tidak menyatakan apa yang kita percayai. Kita adalah garam. Apakah hidup kita sudah memberi rasa bagi orang-orang di sekitar kita? Mulai dari rumah kita. Sudah berapa banyak gereja ada di Indonesia? Tapi apakah Indonesia sudah merasakan garam dunia? Sudah berapa banyak orang Kristen yang ada di Indonesia? Tapi apakah kita sudah jadi terang bagi orang-orang di sekeliling kita? Alasan kenapa saya dan suami tidak mau mendirikan gereja pada awalnya adalah karena kami melihat gereja sudah banyak. Indonesia nggak butuh tambahan gereja lagi. Saya berdoa sungguh-sungguh ketika Tuhan memanggil kami pulang ke Indonesia dan Jojo mendapat tawaran untuk mengembalakan gereja di sana sini, saya menolak. Saya bilang sama suami saya, masakan Tuhan memanggil kita jauh-jauh pulang dari Australia untuk memulai lagi sebuah gereja? Bukankah gereja sudah banyak? Di Indonesia tidak butuh lebih banyak gereja. Indonesia butuh lebih banyak orang percaya yang menghidupi imannya. Iman tanpa perbuatan mati. Mari kita lihat 3M hal terbanyak yang Yesus lakukan selama masa hidupnya. Yang pertama, Yesus mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Kemanapun Yesus pergi, Yesus mengajar. Oleh karena itulah, kemanapun kami pergi, kami mengajar firman Tuhan. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Saya percaya, orang kalau udah sakit, didoakan dalam nama apapun mereka mau asalkan sembuh. Buktinya, orang banyak pergi ke dukun, meskipun mereka mengaku mereka beragama. Kalau saja kita mengerti, seperti inilah cara Yesus memenangkan dunia. Saya percaya akan lebih banyak jiwa yang kita menangkan bagi kerajaan sorga. Kami dengan segala keterbatasan kami, puji Tuhan, bisa menolong ribuan orang. Selama 15 tahun kami pelayanan, kami punya mobile klinik yang melayani dari desa ke desa, di tempat-tempat yang sangat terpelosok, yang tidak ada dokternya. Dimulai dari seorang ibu yang saya temukan TBC akut dan hampir meninggal. Kemudian Tuhan menggerakkan kami untuk memulai pelayanan medis yang kami lakukan secara cuma-cuma sampai hari ini. Meskipun belum ada yang memberikan komitmen untuk terus mendukung mobile klinik ke depan, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan terus menolong orang yang membutuhkan. Pelayanan Yesus yang terbanyak yang ketiga adalah memberi makan. Mujizat yang selalu dibicarakan sampai hari ini. 5 roti 2 ikan. Mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. Saya bersyukur kalau hari ini Tuhan mempercayakan pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Di mana hari ini kami sedang memberi lebih dari 5.000 anak makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma di 76 titik di seluruh Indonesia. Dan melalui pelayanan Impact Community Indonesia, Tangan Pengharapan bisa terus berjalan berkat dukungan Anda, iman orang-orang percaya yang tidak hanya beragama, tapi melakukan apa yang kita percayai sama-sama. Saya percaya dalam hidup Yesus, Yesus telah berdampak nyata. Kalau kita ingin lihat apa yang Yesus lakukan, mari kita lihat sama-sama dalam Matius 11, ayat terakhir dari saya. Matius 11, ayat yang kedua sampai kelima. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saya percaya Impact Community Indonesia lahir
sebagai komunitas orang-orang percaya yang rindu berdampak bagi sesama, kota dan bangsa. Kita adalah eklesia, asal kata gereja, yang artinya orang-orang percaya yang dipanggil untuk menentukan nasib kota. Gereja bukan hanya sebuah bangunan, tapi kita kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk menentukan nasib kota. Kerinduan saya, yang saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan bagi kita semua. Dunia harus melihat karya Tuhan nyata lewat hidup orang percaya, dan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Mari jadi komunitas orang percaya yang menghidupi apa yang kita percayai. Live to impact. Saya ingin kita tutup sama-sama dengan membaca pengakuan iman ini. Saya minta semua ikut membacakan bersama-sama saya. 3, 2, 1. Saya adalah gereja. Penyembahan adalah hidup saya dan semua yang saya lakukan. Saya percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan akal budi saya. Saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. Hidup saya harus jadi berkat bagi sesama. Dimulai dari keluarga saya dan pekerjaan saya. Saya peduli kepada yang lemah dan akan berusaha menolong orang lain hidup lebih baik. Saya mengampuni musuh-musuh saya dan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan adalah fondasi hidup saya dan saya akan hidup dalam takut akan Allah. Amin. Saya berdoa agar firman Tuhan ini sungguh